وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Amin. Al-Aradi thalathatnya. قال الإمام الحبيب عبد الله بن عمرو الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنه وقال رضي الله عنه al-arabi thalathun. Al-arabi adapun tanah-tanah. Al-arabi adapun tanah-tanah. Salasun ada tiga. Salatun ada tiga. Tiga ini maksudnya pembagian tanah dari apakah dia itu subur atau tidak subur. Nah, pembagiannya tiga. Ardun yaitu tanah. Idza suqiyat apabila diairi itu ardun. Idza suqiyat apabila diairi itu ardun, ambatat maka menumbuhkan itu ardun al-ushba kepada rerumputan, wal kala'a sama rerumputan. Bedanya kalau al-ushba itu rerumputan yang basah, kalau al-kala itu rerumputan yang kering. Tapi ada juga yang mengatakan umum bisa disamakan. Ardun tanah idza sukiyat apabila diairi ambatat al-ushba wal kala'a maka menumbuhkan rerumputan baik yang basah dan yang kering. Wa mathaluha dan adapun permisalan ardun yang pertama. Wa mathaluha adapun permisalan ardun minan nasi daripada manusia. Alladzi yata'allamu adalah yang belajar itu, alladzi yata'allamu yang belajar itu, alladzi wa yafhamu dan memahami itu, alladzi fil ilmi di dalam ilmu.
fil ilmi di dalam ilmu. Fakama annan nabata, sebagaimana atau sama halnya bahwasannya tumbuhan laisa, tidaklah ada itu nabat, laisa tidaklah ada itu nabat, ainal ma'i adalah ainnya air atau air itu sendiri. Ain itu artinya benda, alma artinya air, bendanya air, ya, berarti air itu sendiri. Walakinnal ma'a, akan tetapi itu air sababu husulihi, adalah sebab adanya nabat, Fakadzalika, begitu pula, maka begitu pula, al-fahmu, adapun kefahaman, laisa tidak ada itu faham, ainal ilmi adalah ainnya ilmu atau ilmu itu sendiri. Walakin anil ilmi, akan tetapi adalah dari ilmu, ini khabarnya karena yang muqaddam ala kana, ya, didahulukan daripada kananya sendiri. Anil ilmi adalah dari ilmu, yakunu ada itu faham, Nah, tanah itu ada 3. Jadi ini diibaratkan manusia itu seperti tanah, subur atau tandus itu seperti tanah. Yang pertama, ardun idza sukiyat ambadatil ushba wal kala, tanah yang ketika diairi maka akan menumbuhkan rerumputan. Wa mataluha minan nas, permisalannya kalau dimisalkan dengan manusia adalah alladzi yata'allamu wa yafhamu fil ilmi, yaitu orang yang belajar dan memahami ilmu. Fakama annan nabata laisa ainal ma'i walakinnal ma'a sababu husulihi, fakadzalikal fahmu laisa ainal ilmi walakin 'anil ilmi yakun. Sebagaimana tumbuhan itu bukanlah air. Jadi tumbuhan itu bukan air, itu bukan. Tapi air itu adalah sebagai sebab, sebagai perantara adanya tumbuhan. Ya kan, ini sudah paham lah pasti. Namanya tumbuhan dia berbeda. Bukan terus kemudian air masuk ke dalam tanah, dari air itu kemudian air jadi tumbuhan, tidak. Tapi air masuk ke dalam tanah, tanahnya subur, kemudian dari tanah itu tumbuhlah tumbuhan. Nah, sebagaimana gambaran air dan tumbuhan itu tadi, pemahaman seseorang itu bukanlah ilmu. Pemahaman seseorang itu bukan ilmu, tapi dari ilmu ada pemahaman. Bukanlah pemahaman itu ilmu, bukan, tapi ilmu itu perantara sebab orang itu bisa paham. Nah, jadi digambarkan kalau tanah itu tadi kan seperti manusia. Nah, kemudian kalau di sini tanah yang pertama itu tanah yang subur, yang ketika kena air, tanah itu bisa menumbuhkan rerumputan. Nah, dari rumputan itu kan manusia bisa mengambil manfaat, ya, bukan hanya manusia saja, hewan ternak pun juga bisa mengambil manfaat. Nah, seperti itulah manusia. Yang memang manusia itu kan
dia punya hati. Nah, yang dapat menghidupkan hati seorang manusia, hati yang mati itu dapat dihidupkan dengan apa? Ya dengan ilmu. Ya, hati yang mati bisa dihidupkan dengan ilmu. Nah, ketika seorang itu hatinya hidup dengan ilmu, dia mengetahui, kemudian dia itu mau mengajarkan, dia bisa memanfaatkan ilmunya, dan dia bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya, ini adalah tingkatan yang paling tinggi untuk manusia. Dia bisa bermanfaat, ya, untuk dia itu bisa mengambil manfaat untuk dirinya sendiri. Begitu juga dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini yang paling tinggi. Nah, kemudian tadi dipermisalkan seperti apa? Tumbuhan itu bukanlah air, akan tetapi air itu menjadi sebab adanya tumbuhan. Begitu juga pemahaman itu bukanlah ilmu, akan tetapi dari ilmu ada yang namanya pemahaman. Nah, makanya kalau kita mencari ilmu, ya, mencari ilmu kan tujuannya dari yang pertama nggak paham, akhirnya menjadi paham. Orang yang nggak tahu hukum, cari ilmu biar supaya tahu hukum. Orang yang nggak tahu tata caranya ibadah dengan benar, cari ilmu supaya dia paham. Nah, jadi ilmu itu sebagai perantara orang itu bisa paham. Nah, terus ini ada satu faedah. Qala as-Sindi wal afham mukhtalifatun. Pemahaman-pemahaman itu bermacam-macam, berbeda-beda. Wa a'laha, adapun paling tingginya derajat pemahaman seseorang, al-fahmu fima yuqarribu ilaihi ta'ala. Tingkatan pemahaman yang tertinggi daripada seseorang, dia itu benar-benar bisa memahami di dalam perkara yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pemahaman yang tertinggi. Nah, dia bisa mengetahui terhadap perkara yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang yang tingkatannya pertama ini yang diibaratkan seperti apa? Seperti tanah yang ketika diairi dia dapat menumbuhkan rerumputan. Berarti orang yang ini ketika dia itu mendapatkan ilmu, dia bisa mengetahui, bisa memahami untuk dirinya sendiri. Begitu juga dia itu bisa membagi ilmu tersebut kepada orang lain. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang mendapatkan manfaat, begitu juga bisa membagikan manfaat tersebut kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang paling mulia. Dan yang kedua pun ini juga mulia. Nah, wal ardu, dan adapun tanah. Wal ardu, dan adapun tanah. At-taniyatu, yang kedua. Wal ardu, dan adapun tanah. At-taniyatu, yang kedua. Tumsiku, adalah yang dapat menahan itu ard. Yang dapat menahan itu ard, menahan atau lebih enaknya diartikan menampung, ya. Yang dapat menahan atau dapat menampung itu ard, al-ma'a, kepada air, al-ma'a, kepada air. Wala tumbitul kala'a, dan tidak menumbuhkan itu ard, dan tidak menumbuhkan itu ard, al-kala'a, kepada rumputan. Yang kedua ada tanah yang dia ketika diairi, ya, dia tidak dapat menumbuhkan rumputan, tapi dia itu dapat menampung air tersebut, ya, dapat menampung air tersebut. Jadi misalkan tanah ketika diairi bukan menumbuhkan rumputan, tapi menimbulkan genangan, ya, genangan, ada air menggenang di situ. Wa mataluha, dan adapun permisalan al-ardu at-taniyah,
Wa mataluha adapun permisalan al-ardu atsaniyah minan nasi dari manusia, matalul ladzi adalah seperti seseorang yahfadu yang menghafal itu alladzi, yahfadu yang menghafal itu alladzi al-ilma kepada ilmu, wala yafhamu dan tidak memahami itu alladzi, wala yafhamu dan tidak memahami itu alladzi fihi di dalam ilmu. Wa idza ra'aita dan apabila jika kamu melihat, apabila kamu melihat al-alima kepada orang yang berilmu, al-alima kepada orang yang berilmu, la yazidu dalam keadaan tidak lebih itu alim, la yazidu dalam keadaan tidak lebih itu alim, alama atas sesuatu, alama atas sesuatu, atas perkara, yasma'u yang mendengar itu alim kepada ma. Nah, aslinya berarti yasma'uhu. Nah, aslinya yasma'uhu, mendengar itu alim kepada ma. Idza ra'aita apabila kamu melihat al-alima kepada orang yang berilmu, la yazidu dalam keadaan tidak lebih alama atas perkara yasma'u yang mendengar itu alim kepada ma, fahuwa maka adapun alim, fahuwa maka adapun alim, dzaka adalah al-ardu at-tsaniyah, al-ardu at-tsaniyah, atau bisa diartikan al-ardu at-tsaniyah, bisa diartikan alladzi yahfadzul ilma wa la yafhamu fihi. Sama itu karena gambarannya itu sama. Fahuwa dzaka maka adapun alim, dzaka adalah alladzi yahfadzul ilma wa la yafhamu fihi. Wa idza ra'aitahu dan apabila melihat itu kamu kepada alim, wa idza ra'aitahu dan apabila melihat itu kamu kepada alim, yazidu dalam keadaan lebih itu alim, alaihi atas ma, alaihi atas ma, lebih syai'an kepada sesuatu, syai'an kepada sesuatu, yuwafiku yang sesuai itu syai', yuwafiku yang sesuai itu syai' ma kepada perkara, sami'a yang mendengar itu alim kepada ma, ai sami'ahu, sami'a yang mendengar itu alim kepada ma, minal ilmi, min bayan, minal ilmi yaitu daripada ilmu, yaitu daripada ilmu. Fahuwa maka adapun alim, nah kalau ini alim yang kedua ya, fahuwa ini berarti alim yazidu alaihi syai'an, ya, yazidu alaihi syai'an ila akhirih. Fahuwa maka adapun alim al-awwalu adalah termasuk yang pertama, adalah yang pertama. Nah, ini yang kedua. Wal ardu at-tsaniyah, al ardu at-tsaniyah, tanah yang kedua,
yang sifatnya tanah itu tumsikul ma'a wala tubidul kala. Dia dapat menahan atau dapat menampung air, tapi dia tidak dapat menumbuhkan rerumputan. Nah, ketika dia itu tidak dapat menumbuhkan rerumputan, tapi dia dapat menampung air, maka yang terjadi manusia, kemudian hewan-hewan ternak, ini contoh kepada tanahnya. Manusia, kemudian hewan ternak itu masih bisa mengambil manfaat daripada air yang ada di tanah tadi, nah, yang ditampung oleh tanah tadi. Dia bisa minum, dia bisa mengambil air dari situ, nah, bisa digunakan. Nah, permisalan tanah yang kedua ini adalah kalau digambarkan seperti manusia, itu ibarat seorang manusia yang dia itu menghafal ilmu tapi tidak memahaminya. Menghafal ilmu tapi tidak memahaminya. Dia mau menghafal, dia mau menerima ilmu. Nah, dia mau menerima ilmu, dia mau mendengarkan ilmu, dia mau melihat, dia mau memperhatikan. Nah, tapi dia tidak mampu untuk banyak memberi manfaat kepada orang lain. Tapi dia tidak mampu memberi manfaat yang banyak kepada orang lain. Artinya, kalau gampangannya, orang yang pertama tadi itu dari ilmunya dia itu bisa untuk, katakanlah bisa untuk berfatwa. Nah, tapi kalau yang ini, yang kedua ini, dari ilmunya dia masih belum dapat untuk berfatwa. Dia ngerti, dia menghafalkan ini dan itu tapi dia belum mampu untuk mengeluarkan fatwa atau hukum. Nah, orang yang kedua ini mungkin gara-gara lidor difahamihi mungkin, karena mungkin pemahamannya itu di bawah daripada orang yang pertama tadi, ya, atau memang kalau bahasa orang sekarang IQ ya, mungkin IQ-nya memang lebih rendah, ya, kecerdasannya dia memang lebih rendah. Nah, adapun seperti itu, orang yang kedua ini tetap memiliki kemuliaan walaupun kemuliaannya itu lebih rendah daripada orang yang pertama tadi. Yang dia dengan ilmunya dia dapat mengamalkan, dia dapat mengambil manfaat, dapat memberi manfaat. Nah, bahkan seperti diibaratkan tanah yang ketika diairi dia dapat menumbuhkan rerumputan tadi. Nah, ketika Anda melihat ada seorang alim yang dia itu ketika menyampaikan itu tidak lebih daripada apa yang dia dengar atau apa yang dia lihat. Nah, ini adalah gambaran daripada orang yang kedua ini. Apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia hafal, ya, dia sampaikan. Ini kan masih manfaat kan berarti kan? Masih manfaat. Nah, bagus, masih bagus. Tapi tetap derajatnya itu tidak seperti yang pertama. Nah, kalau wa idza ra'aitahu yazidu 'alaihi syai'an yuwafiqu ma sami'a minal ilmi. Dan seandainya kamu itu melihat ada orang yang alim, ketika dia itu menyampaikan, yang disampaikan itu lebih daripada apa yang dia dengar dan tentu sesuai dengan apa yang dia dapatkan daripada ilmu tersebut, tapi ada lebihnya. Nah, ada lebihnya. Nah, gimana? Bahwa awal ini berarti orang yang derajatnya itu sama seperti yang pertama tadi, ya, lebih tinggi. Nah, ini jadi tadi itu orang yang kedua ini bukan berarti dia itu tidak memiliki kemuliaan. Orang yang kedua ini adalah tetap orang yang mulia. Karena apa? Dia walaupun sedikit tetap bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, tetap bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian wal ardu atalitatu, dan tanah yang ketiga, dan adapun tanah atalitatu yang ketiga, ardun adalah tanah, la tumbitu yang tidak menumbuhkan itu ard al-kala'a kepada rerumputan. La tumbitu yang tidak menumbuhkan itu ard al-kala'a kepada rerumputan.
Wala tumsiku, dan tidak bisa menampung itu arad al-ma'a kepada air. Nah, ini yang ketiga yang parah. Nah, tidak bisa menumbuhkan rerumputan, juga tidak bisa menampung air. Dan terus apa yang mau diambil manfaatnya? Seperti itu. Wa mataluha, dan adapun permisalan al-ardu ats-tsalitsah, adapun permisalan al-ardu ats-tsalitsah minan nasi, daripada manusia, mataluman adalah seperti seseorang, mataluman adalah seperti seseorang la yahfadu, yang tidak menghafal itu man al-ilma kepada ilmu, al-ilma kepada ilmu, wala yafhamu, dan tidak memahami itu man fihi, di dalam ilmu, fihi, di dalam ilmu. Nah, ini kalau intimu jadi orang yang kedua, jadilah orang yang kedua, yang tanah yang kedua. Kalau mau jadi seperti tanah yang pertama, wah lebih ahsan lagi. Tapi jangan jadi tanah yang ketiga ini. Nah, yang diibaratkan adalah seseorang yang tidak mau menghafalkan ilmu, tidak mau menghafalkan apa yang dia dengar, ya, dan tidak mau memahami apa yang dia dengar, yang dia lihat. Nah, artinya apa? Tidak mau belajar. Nah, tidak mau belajar. Nah, apa yang bisa diambil manfaatnya? Ibarat tanah yang ketika disirami air tidak menumbuhkan rerumputan, juga tidak bisa menampung air tersebut. Wujuduhu ka'adamihi, onone kaya ora ono. Nah, muspro. Nah, sia-sia orang seperti itu. Nah, terus bagaimana ketika seseorang itu memberikan ilmu kepada orang yang kayak gini, yang sifatnya kayak gini, ya, tidak mau menghafal, tidak mau memahami. Nah, gimana? Habib Abdullah Hatib yang mengatakan, fa ilqaul ilmi, maka memberikan ilmu, fa ilqaul ilmi, maka memberikan ilmu, ilaman kepada seseorang, hadihi, yang adapun ini, hadihi ay man la yahfadul ilma wa la yafhamu fi. Nah, ilaman kepada seseorang, hadihi, yang adapun ini, ay la yahfadul ilma wa la yafhamu fi, sifatuhu adalah sifatnya man. Hadihi sifatuhu itu mubtada dan khabar. Nah, jumlahnya silah daripada man. Terus idha'atun, ini khabar daripada ilqa. Nah, mubtada itu. Fa ilqaul ilmi ila man hadhihi sifatuhu, idha'atun adalah tindakan menyia-nyiakan. Idha'atun adalah tindakan menyia-nyiakan bil ilmi, kepada ilmu. Nah, tindakan menyia-nyiakan kepada ilmu. Nah, kalau ada orang, ya, sifatnya orang itu dia tidak mau menghafalkan, tidak mau memahami ilmu, nah, memang betul-betul malas. Ya. Mungkin kalau misalkan orang itu masih ada usahanya, mau menghafal tapi memang gak hafal, mau memahami tapi memang belum paham. Ya. Nah, gimana? Masih lumayan, ada usaha. Ya. Tapi kalau ini sudah nggak mau menghafal, juga tidak mau memahami, wes males hudu. Nah, wes males hudu. Lah gimana? Maka ketika memberikan ilmu, yang ilmu itu diibaratkan seperti permata. Ya, memberikan ilmu kepada orang yang males terbodoh, itu adalah idha'atul lil ilmi, merupakan tindakan menyia-nyiakan ilmu. Tindakan menyia-nyiakan ilmu. Nah, makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, mu'allimul ilmi ghairu ahlihi kamuqallidil khanaziri ad-durra. Nah,
seorang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, artinya bukan ahlinya itu tadi nggak mau menghafal, nggak mau memahami, alias belum belajar sama sekali. Nah, memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, kamu qalidil khanaziri ad-durra, itu ibarat seseorang yang mengalungkan permata atau mutiara kepada khinzir. Apa? Babi. Nah, padahal menurut saya ilmu itu diibaratkan mutiara. Mutiara itu adalah sesuatu yang paling berharga. Sedangkan babi itu adalah sesuatu binatang yang corongnya paling najis, paling peget kan gitu kan ya. Nah, ibarat mutiara kok dikalungkan kepada sesuatu yang paling kotor, sesuatu yang hina. Nah, gimana? Maka itu suatu hal yang tidak pantas. Nah, suatu hal yang tidak pantas. Akan buat apa? Misalkan babi kok dikei kalung emas, kalung perak, kepo. Kan itu. Kayak aku aja yang atur bisa jadi manfaat namanya. Kan gitu. Nah, percuma memberikan ilmu kepada orang yang memang tidak mau menerima ilmu tersebut, tidak mau mengamalkan ilmu tersebut, itu adalah idha'atul bil ilmi, menyia-nyiakan kepada ilmu. Nah, makanya kan ada anak pernah baca statementnya Gus Bah itu kan, aku luwih seneng ngedepi wong papat sing memang niat ngaji daripada ngedepi wong ewonan sing niate ora jelas. Nah, beliau ngatakan seperti itu. Mending aku ngedepi wong papat, artinya wong sithik. Mending aku ngedepi wong sithik tapi niate jelas ngaji, jelas belajar, daripada ngedepi wong ewonan tapi niate ora jelas. Nah, seperti ini. Kenapa? Kalau memang niatnya orang itu ngaji, maka memberikan ilmu kepada dia itu ada manfaatnya. Tapi kalau orang niatnya nggak jelas niatnya, memberikan ilmu kepada orang yang nggak jelas tadi itu, idha'atun lil ilmi, itu merupakan tindakan menyia-nyiakan ilmu, buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang energi. Nah, makanya jadi seorang kita ini, kita semuanya, kalau kita kan sama-sama thalibul ilmi ya, kita belum pantas dibilang seorang yang mu'allim, itu belum pantas. Nah, kalau misalkan somben, mudah-mudahan kita itu bisa menjadi seorang yang mu'allim. Nah, seorang mu'allim itu dia harus pintar, harus jeli. Ketika melihat seseorang yang belajar itu harus jeli. Dia harus tahu ini ilmu yang diberikan kepada orang tersebut itu bisa manfaat ya, ataukah justru ketika memberikan ilmu kepada orang tersebut, ilmu itu digunakan untuk bermaksiat. Gimana? Nah, orang yang memberikan ilmu kepada orang yang sudah jelas itu untuk maksiat, maka ibarat orang yang menolong kepada perbuatan maksiat. Ibarat orang mengajarkan ini gampangan ini. Orang mengajarkan silat, orang ngajari silat, tapi yang diajari ini begal. Paham ya? Kang Imron ahli silat, Tapi ono wong sing pengen belajar karo Kang Imron, aku pengen belajar silat karo sampean kan. Nah, kan orang kudu delok latar belakangnya wong iki sapa. Ya ta? Latar belakangnya sapa? Nek sampean teko mbok ajari wis pokoke wong dhek gelem sinau wis tak ajari wae. Lah kok jebul begal. Akhire saking ilmune Kang Imron silat niku silate dienggo begal wong. Lah, ini gimana? Yang seperti ini itu adalah man a'ana ala ma'siyah kafa'iliha. Maksudnya ke dalam itu. Seperti orang yang dia itu menolong terhadap perbuatan maksiat, ya, walaupun dia tidak mau berbuat maksiat, tapi ibarat orang yang berbuat maksiat itu sendiri, sama, berdosanya sama.
Paham ya? Nah, lanjut. Fakama anna rabbal ardi, sebagaimana bahwasannya pemilik tanah. Rabbal ardi, tuan tanah atau pemilik tanah. Allati, yang hadhihi adapun ini, hadhihi adapun ini, hadhihi yang di sini berarti hadhihi sifatnya hadhihi itu isinya la tumbitul kala wala tumsikul ma, di atas itu la tumbitul kala wala tumsikul ma. Allati hadhihi, yang adapun ini, yaitu tidak menumbuhkan rerumputan dan tidak dapat menampung air. Sifatuha adalah sifatnya ard, la yasqiha adalah tidak mengairi itu Rabb kepada allati. La yasqiha, tidak mengairi itu Rabb kepada allati. Di jumlah daripada la yasqiha itu menjadi khobarnya anna. Wa yara, dan melihat itu Rabbal ard, wa yara, dan melihat itu Rabbal ard, anna saqyaha, kepada bahwasannya mengairi allati, kepada bahwasannya mengairi allati minal idha'ati, adalah termasuk daripada menyia-nyiakan. Termasuk daripada tindakan menyia-nyiakan. Kadzalika, begitu juga, sama halnya seperti itu, yang beri seyogyanya apa? An la yulqa, hendaknya tidak diberikan. An la yulqa, hendaknya tidak diberikan. Al ilmu itu ilmu, al ilmu itu ilmu, ilaman kepada seseorang, ilaman kepada seseorang, yudhayyi'uhu, yang menyia-nyiakan itu man kepada ilmu, yudhayyi'uhu, yang menyia-nyiakan itu man kepada ilmu. Bahkan aula, nih, bal huwa aula, awalnya dua. Bal aula, akan tetapi adapun ilmu, aula adalah lebih utama. Aula adalah lebih utama. Nah, ini digambarkan lagi, dijelaskan lagi sama Syaikhul Hadad. Menyia-nyiakan ilmu itu seperti apa gambarannya? Ya, kalau digambarkan tadi dari tanah dulu, kemudian seperti manusia, kemudian memberikan ilmu kepada manusia yang sifatnya seperti itu adalah menyia-nyiakan. Sama halnya memberikan, sama halnya orang yang memiliki tanah, yang mengetahui bahwasannya sifat tanah itu tidak dapat menumbuhkan rumput dan tidak dapat menampung air, maka pemilik tanah itu tidak akan menyia-nyiakan diri untuk menyiraminya. Nah, karena dia paham tanah yang seperti ini, yang jika disirami tidak menumbuhkan perumputan, jika disirami juga tidak dapat menampung air. Kalau disirami berarti itu adalah menyia-nyiakan, tindakan menyia-nyiakan air. Kenapa? Karena ketika menyirami itu la yataratta fihil faedah, tidak mendapatkan faedah di situ. Ya, tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, yang dia dapatkan apa? Justru hanya it'abu nafsi. Yang didapatkan hanya membuat lelah dirinya sendiri. Nah, ngesel-ngeseli awak. Yang didapatkan hanya ngesel-ngeseli awak, buang-buang energi. Nah, begitu juga, bahkan hal ini lebih utama lagi. Nah, ilmu, masalahnya dengan ilmu. Ini lebih lagi menyia-nyiakan. Kenapa? Kalau sudah tahu, orang yang kamu berikan ilmu itu adalah akan menyia-nyiakan ilmu itu sendiri, tidak akan memanfaatkannya. Sudah dikasih tahu ini adalah suatu yang haram, orang itu tetap bakal merabas, tetap bakal dilanggar itu. Ya sudah, ketika kamu memberikan ilmu kepada dia, itu adalah sebuah tindakan menyia-nyiakan
ilmu. Nah, jadi kita ketika mengajarkan ilmu itu usahakan betul-betul kita itu tepat sasaran, ya. Usahakan tepat sasaran, jangan asal-asalan. Nah, jadi tetap berarti kalau kita melihat dari ini, belajar itu kan kita tidak boleh asal-asalan belajar. Ketika mencari guru kan kita juga tidak boleh asal-asalan mencari guru. Begitu juga guru pun juga sama, tidak asal-asalan membagi ilmunya kepada murid. Nah, ternyata seperti itu. Karena memang harus melihat, sekiranya bisa bermanfaat walaupun sedikit, silahkan bagi. Tapi ketika melihat memang tidak ada manfaatnya sama sekali, bagaimana? Ya sudah, terus hentikan aja, nggak usah buang-buang energi. Nah, itu yang ingin disampaikan di sini. Jadi ibarat tadi manusia itu diibaratkan sebagai tanah. Ya, dan kita sebagai manusia ingin menjadi manusia yang seperti apa? Apakah ingin menjadi manusia yang seperti sifatnya itu seperti tanah yang subur, yang bisa menumbuhkan rerumputan, baik itu rumputan yang kering maupun yang basah, ataukah minimal mau menjadi seorang manusia yang walaupun tidak bisa menumbuhkan rerumputan tapi dia bisa menampung air yang bisa diambil manfaatnya untuk orang lain, ataukah naudzubillah min dzalik malah justru menjadi seseorang yang sifatnya itu sama seperti tanah yang tandus, yang tidak bisa menumbuhkan rerumputan dan bahkan tidak bisa menampung air. Wala'iyatubillah min dzalik. Nah, minimal jadi yang kedua, minimal punya sifat yang kedua ini, ya, masih mau menampung walaupun belum bisa menumbuhkan rerumputan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu sudah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah
لا أجل الحكمة التي برزت في ذم إيجادهم ولا درون الجبر والإتزان مطرحون فالمذهبان كلاهما ضرور رب اشرح لي صدري أنفي وأسفي غير مختلفين بقول من قال إن ذا خطر والمذهب المستقيم وذهبه نصر الكتاب وصرح الخبر الله يا مولانا الله زلف اليقين ومن معرفته أسس دعاء بمن قدرون وأحل شكا بيت متأكدين أغلقه وكتب الغيارون رب اشرح لي صدري هذا الذي من أجله جازعت نفسي وصار قارنها ضجرون يا ملجئي لا أكون في حرج بل عزان إليك مفتقرون رب اشرح لي صدري دعيت بالحق إن سويت وقال صرفتني في الوجود أفتخرون ردائي يضل ما حييت كما أني بآتي أسبت متسرون وصف العبيد ولا فارقون حسبي به وعليه يفتكرون يا ربي يا أماني ويا عددي يا ملجئي يا ملذ يا وزرون الله يا مولانا الله كم لك من منة ومن نعم علي تكرم واهب مرار لو كان لي أمر دون رمضان في شكرك لا يفوق العشور الله يا مولانا رب اشرح لي صدري بأن واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين وبإصلاح فتوى
شفاعة خلقك